Rania setia bertahun-tahun, tapi justru rumah mewah itu diberikan suaminya untuk selingkuhan. Saat hari pelantikan sang suami jadi direktur tiba, ia datang bukan untuk memberi selamat, melainkan membawa surat pemecatan. Tapi, apa cukup menghancurkan pria yang pernah dicintainya? Langit sore menua perlahan, menumpahkan cahaya temaram ke dalam ruang makan yang tenang. Jam di dinding berdetak lembut, seolah menjadi pengiring kesepian yang menggantung di sudut-sudut rumah itu. Rania duduk sendirian di meja makan bundar, memandangi dua piring yang sudah disusun rapi. Di hadapannya, nasi hangat mengepul, ayam panggang bumbu madu tersaji sempurna, dan semangkuk sup jagung kesukaan Ardiansyah mengeluarkan aroma sedap. Namun, tak ada tanda-tanda pintu akan terbuka. Tak ada langkah kaki yang mendekat. Yang ada hanya diam yang semakin memekakan telinga. Tangannya yang halus menggenggam sendok, tapi tak kunjung bergerak. Pandangannya kosong. Hatinya mengendap-endap dalam ruang gelap yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya tentang keterlambatan Ardiansyah, tapi lebih dari itu, tentang rasa asing yang semakin mengeras di antara mereka. Rania masih mencoba berpikir positif. Mungkin ada rapat mendadak. Mungkin jalanan macet. Mungkin. Masih banyak kemungkinan lain yang bisa membenarkan semua ini. Tapi hatinya menolak ikut percaya. Beberapa bulan terakhir, Ardiansyah memang berubah. Bukan dalam bentuk yang mencolok, namun terasa jelas bagi seorang istri yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Panggilan telepon yang semakin pendek, pelukan yang mulai terasa canggung, dan malam-malam yang ia habiskan sendiri di ranjang lebar mereka. Ardiansyah selalu punya alasan. Lembur, pertemuan klien, dinas luar kota. Rania mengangguk. Ia tidak pernah membantah. Ia hanya tersenyum. Senyum yang sebenarnya sedang melawan rasa sakit yang tak bernama. Telepon genggamnya bergetar di atas meja. Rania meraihnya cepat, berharap sebuah pesan dari Ardiansyah. Tapi bukan. Hanya notifikasi diskon dari aplikasi belanja online. Ia meletakkannya kembali. Pandangannya menatap kosong ke jendela, lalu menghela napas panjang. Ia bangkit, membereskan piring yang belum disentuh dan membawa semuanya ke dapur. Dalam hati, ia berkata bahwa malam ini hanyalah malam biasa. Tak ada yang perlu dibesar-besarkan. Namun, saat ia membuka tempat sampah untuk membuang sisa makanan, matanya menangkap sesuatu. Sebuah struk parkir. Biasa saja. Seandainya bukan karena nama lokasi yang tertera di situ. Ladera Hills Residence VIP Guest. Lokasi yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Tempat yang bahkan tidak terdengar seperti tempat kerja Ardiansyah. Dada Rania berdebar. Ia memandangi struk itu lama, seakan-akan bisa mengupas rahasia hanya dengan menatapnya. Ada tanggal yang jelas tertulis. Hari Sabtu lalu. Hari di mana Ardiansyah bilang ada kunjungan bisnis keluar kota. Rania menggigit bibirnya pelan. Ia tak ingin langsung berburuk sangka. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa yang menyusup begitu dalam. Ia menaruh struk itu di laci dapur, lalu berjalan menuju kamar. Setibanya di depan cermin besar, Rania memandangi bayangannya sendiri. Mata yang sembab, wajah yang tetap cantik meski terlihat letih, dan bibir yang sudah terlalu sering memaksakan senyum. Apakah aku sudah tak menarik lagi? Bisiknya lirih pada pantulan dirinya sendiri. Namun belum sempat ia menjawab pertanyaan itu dalam hati, pintu depan terdengar dibuka. Langkah kaki masuk, terburu-buru, dan suara Ardiansyah menyapa. Maaf, sayang, macet luar biasa di jalan tol. Rania tersenyum kecil, menghapus air matanya cepat-cepat. Lalu keluar dari kamar. Tidak apa, katanya lembut. Walau hatinya baru saja patah sedikit. Ardiansyah masuk ke dapur, membuka kulkas, mengambil air mineral, lalu duduk di kursi makan seakan tak ada yang janggal. Rania mengamatinya diam-diam. Gerak-geriknya terasa. Terlalu biasa. Terlalu dingin. Ia ingat betul, dulu, Ardiansyah selalu memeluknya lebih dulu sebelum melakukan hal lain. Lapar? Tanya Rania, mencoba memulai percakapan. Sedikit, tapi aku udah makan di luar. Rapatnya lama banget tadi. Capek luar biasa. Rania tersenyum lagi,
Meski hatinya menjerit, ia sudah tahu, malam ini bukan tentang makanan, tapi tentang kebenaran yang mulai menyeruak. Beberapa hari berikutnya, Rania memutuskan mengunjungi lokasi yang tertera di struk itu. Ia menyamar dengan kerudung besar dan kacamata hitam. Dengan mobil pribadinya, ia memarkir jauh dari gerbang, lalu berjalan kaki sambil menyisir pandangan. Ladera Hills ternyata kawasan elit. Rumah-rumah besar berdiri megah dengan desain yang menakjubkan. Ia tidak tahu rumah yang mana, tapi nalurinya menuntunnya. Sampai langkahnya terhenti di sebuah rumah berwarna putih dengan pagar hitam tinggi. Ada mobil yang ia kenali, mobil Ardiansyah. Parkir rapi di garasi. Detak jantung Rania berdentum cepat. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menepis kemungkinan terburuk, tapi langkah seseorang dari dalam rumah menghentikannya. Seorang perempuan muda keluar dari pintu utama, mengenakan gaun pendek warna pastel. Wajahnya cantik, tertawa kecil sambil menenteng kantong belanja. Tak lama kemudian, Ardiansyah keluar dari pintu yang sama, membawakan tas kecil. Mereka berjalan berdampingan, lalu berpegangan tangan. Dunia Rania runtuh. Segala sesuatu yang ia bangun bertahun-tahun bersama Ardiansyah, kepercayaan, pengorbanan, impian, semuanya hancur dalam sekejap. Ia menahan napas, menahan air mata, menahan jerit yang tertahan di tenggorokannya. Ia berbalik cepat, kembali ke mobil, menyalakan mesin dengan tangan bergetar. Tapi satu hal yang ia yakini dalam hatinya hari itu, dia tidak akan diam saja. Dia akan membalas. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan rencana yang elegan dan tak terduga. Malam turun dengan langkah yang sunyi, tapi hati Rania bergemuruh seolah badai sedang berputar-putar dalam dadanya. Sepulang dari Ladera Hills, tangisnya tak pernah benar-benar pecah, tapi air matanya terus mengalir dalam diam. Di belakang kemudi, ia menahan isakan. Di bawah hujan rintik yang menari di kaca mobilnya, ia belajar mengatur napas, belajar menahan amarah. Tapi setiap kali wajah perempuan itu muncul dalam benaknya, tangannya mengepal dan rasa sakit di dadanya menyeruak lagi. Setibanya di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk lama di teras, membiarkan tubuhnya basah oleh gerimis. Jiwanya kosong, tidak ada suara, tidak ada pikiran jernih. Hanya satu kalimat terus menggema dalam kepalanya. Ternyata, rumah itu memang bukan untuk kita. Ia tidak tahu sejak kapan Ardiansyah berubah begitu jauh. Mungkin sudah lama, dan ia hanya terlalu buta oleh cinta. Terlalu percaya. Terlalu setia. Ia menoleh pada pintu rumah yang selama ini ia jaga, ia rawat, ia hidupkan dengan kasih sayang. Rumah yang tak pernah jadi cukup indah untuk disyukuri suaminya. Dan malam itu, Rania membuat keputusan diam-diam. Ia tidak akan mengonfrontasi Ardiansyah. Tidak akan membuat keributan. Tidak akan mengemis penjelasan. Ia akan diam. Mengamati. Mencatat. Mencari tahu siapa wanita itu. Merekam semuanya. Karena luka yang paling menyakitkan adalah luka yang disembunyikan hingga waktu membalasnya dengan keheningan paling menyayat. Hari-hari berikutnya terasa berat. Ardiansyah masih bersikap seperti biasa. Senyum yang dibuat-buat, cium kening seadanya, alasan pekerjaan yang tak pernah habis. Tapi Rania sudah tidak melihatnya dengan mata yang sama. Ia memerhatikan setiap gerak-geriknya. Cara dia menyentuh telepon, bagaimana dia menyembunyikan layar dari pandangan, bahkan frekuensi panggilan di kamar mandi yang semakin sering. Rania menghafalnya satu persatu. Di sela waktu, ia membuka kembali kontak seorang teman lama, Amel, sahabat kuliahnya yang kini berprofesi sebagai pengacara dan investigasi privat. Dulu, mereka pernah berjanji untuk saling membantu jika suatu hari dunia berubah jadi medan perang. Hari itu, janji itu ditepati. Ran, kau yakin ingin melakukannya seperti ini? Diam-diam? Tanpa konfrontasi? Tanya Amel saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Rania menyesap teh hangatnya sebelum menjawab. Suaranya rendah, namun tegas. Aku tidak ingin amarah memutuskan arah. Aku ingin kepastian. Oke.
Aku ingin tahu seberapa dalam luka yang dia buat sebelum aku memilih untuk sembuh atau balas dendam. Amel mengangguk. Aku akan bantu. Tapi kau harus siap. Karena kebenaran tidak pernah datang dengan lembut. Aku sudah terluka lebih dulu, balas Rania. Tak ada lagi yang lebih menyakitkan dari melihat pria yang kucintai memegang tangan perempuan lain di depan rumah yang tak pernah kuberikan izin untuk dibangun. Hari demi hari, Amel dan timnya mulai bergerak. Mereka mengikuti Ardiansyah secara rahasia, memotret aktivitasnya, merekam panggilannya, hingga menggali informasi kepemilikan rumah di Ladera Hills. Hasilnya mengejutkan Rania. Meski di satu sisi, hatinya seperti sudah tahu sejak awal. Rumah itu memang atas nama perempuan bernama Nadira Mulyani. Seorang mantan model yang kini menjadi influencer. Usianya jauh di bawah Rania. Penampilannya mencolok, sering berpakaian seksi, dan dalam unggahan media sosialnya, ia tak segan memamerkan perhiasan, barang-barang mewah, termasuk foto sebuah rumah putih dengan balkon besar, rumah yang Rania lihat sendiri dari kejauhan. Aku mengenali sofa itu, ucap Rania sambil menunjukkan layar ponselnya pada Amel. Itu sofa yang dulu aku pilih bersama Ardiansyah. Dia bilang tidak cocok untuk rumah kita karena terlalu mahal. Amel menghela napas panjang. Sepertinya dia memilih meletakkan terlalu mahal itu di tempat yang berbeda. Senyum tipis muncul di wajah Rania. Iya, di rumah wanita yang tidak sah baginya. Malam itu, Rania membuka folder di laptopnya. Semua data yang dikumpulkan Amel, bukti foto, transaksi, panggilan, video rekaman dari jarak jauh, dan salinan akta rumah, tersimpan rapi. Ia menatap satu persatu dengan mata yang kini lebih dingin dari biasanya. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Hanya keteguhan yang mulai tumbuh dari luka. Ia mulai menulis catatan. Bukan untuk mengingat, tapi sebagai fondasi dari langkah besar yang akan ia ambil. Setiap kalimatnya seperti goresan pedang ke dalam hatinya sendiri. Dia yang kuberi segalanya, memilih memberi hidupnya pada orang lain. Maka kini, aku akan mengambil kembali segalanya yang pernah kubagi. Tanpa amarah, tanpa air mata, tapi dengan harga diri yang utuh. Rania mulai menggali lebih dalam siapa Nadira. Ia mengikuti akunnya, memperhatikan pola unggahan, mengenali latar ruangan dari tiap foto, hingga tahu kapan perempuan itu bepergian. Dari situlah ia menemukan satu hal penting. Ardiansyah dan Nadira akan berlibur keluar kota minggu depan. Keduanya mengunggah kode-kode yang sama, seperti tiket, koper, hingga tag lokasi hotel. Kesempatan bagus, kata Amel saat Rania memberitahu rencana perjalanan itu. Rania mengangguk. Aku akan ke kantor Ardiansyah. Aku ingin tahu siapa saja yang akan datang di hari pelantikan direktur. Mata Amel menajam. Kau akan lakukan itu di hari pelantikannya? Ya, hari di mana dia merasa jadi orang paling penting. Suara Rania bergetar, tapi tak goyah. Hari itu akan jadi hari paling dia sesali dalam hidupnya. Amel terdiam sejenak. Kau yakin tak ingin memberitahunya sekarang saja? Mungkin masih bisa diperbaiki. Rania menoleh, menatap mata sahabatnya itu dengan pandangan yang tidak pernah Amel lihat sebelumnya. Pandangan seorang perempuan yang tak lagi mencari cinta, tapi keadilan atas luka yang ditinggalkan. Perbaikan tidak terjadi di tanah yang sudah runtuh. Aku tidak akan menanam kembali benih di hati yang membusuk. Aku ingin membangun ulang, tapi tanpa dia, tanpa bayangannya. Tanpa nama Ardiansyah di masa depanku. Dan sejak malam itu, Rania tidak lagi ragu. Ia menyusun langkah-langkahnya. Ia tidak hanya akan menuntut cerai. Ia akan mengguncang hidup Ardiansyah di titik paling tinggi, saat ia merasa dirinya tak tergantikan. Tapi semua itu baru akan dimulai. Karena bayangan wanita asing itu, kini bukan hanya pengganggu rumah tangganya. Dia telah menjadi saksi dari kebangkitan seorang perempuan yang akan merebut kembali seluruh martabatnya. Hujan mengguyur kota sepanjang pagi, seolah langit ikut meratapi luka yang sedang tumbuh diam-diam di dalam dada Rania. Di balik jendela apartemen kecil tempat ia dan Amel menyusun rencana,
Rania duduk dengan tangan menggenggam secangkir kopi yang sudah tak lagi hangat. Pandangannya menembus kabut tipis di luar sana, tapi pikirannya justru menelusuri lorong masa lalu, ke saat semua masih indah, ketika Ardiansyah menggenggam tangannya dengan lembut dan menyebut dirinya sebagai rumah yang tak akan pernah ia tinggalkan. Tapi sekarang Ardiansyah membangun rumah lain. Bukan hanya secara emosional, tapi benar-benar rumah mewah dengan pagar tinggi dan balkon besar. Tempat baru yang diberi kehangatan oleh perempuan lain. Tempat yang kini lebih sering ia kunjungi ketimbang rumah mereka sendiri. Rumah yang Rania jaga dengan cinta, tapi kini hanya jadi tempat mampir untuk ganti pakaian dan basa-basi. Tak ada nama Rania di rumah baru itu. Tak ada bayangannya di dalam tiap ruangan. Tak ada cintanya di balik pintu-pintu mahal itu. Hanya Nadira dan Ardiansyah. Beberapa hari berlalu. Rania seperti bayangan di dalam rumah sendiri. Ia tetap memasak, membersihkan, dan menyapa dengan senyum. Tapi semuanya dilakukan seperti rutinitas tanpa rasa. Ardiansyah tak pernah menyadari perubahan itu. Mungkin karena pikirannya sibuk pada perempuan lain. Mungkin karena hatinya sudah berpindah terlalu jauh. Namun, Rania menyadari satu hal penting. Diam adalah senjata yang tak terdeteksi, dan itu membuatnya unggul dalam permainan ini. Sementara Ardiansyah sibuk mempersiapkan pelantikannya sebagai direktur baru, Rania bergerak di balik layar. Ia mengatur pertemuan dengan pengacara, menandatangani dokumen penting, dan membuat salinan semua bukti yang sudah dikumpulkan Amel. Ia menyimpannya dalam 2 amplop coklat besar, satu untuk kantor hukum, satu lagi untuk perusahaan tempat Ardiansyah bekerja. Tiap malam sebelum tidur, ia mengecek ulang isinya. Setiap kali ia membuka amplop itu, detak jantungnya berdegup cepat. Tapi bukan karena ragu, melainkan karena semangat yang tumbuh dari luka. Ia tahu, begitu ia memberikan amplop itu, hidup mereka takkan pernah sama lagi. Hari Sabtu, Nadira kembali mengunggah fotonya di media sosial. Kali ini di balkon rumah yang sama. Dengan keterangan singkat. Sabtu cerah di rumah cinta. Rania menatap layar ponselnya lama sekali. Ia membesarkan gambar itu. Matanya menyisir tiap detail. Gelas anggur, kursi rotan yang dulunya ia idamkan, dan mantel pria yang ia kenali, mantel Ardiansyah. Ia tak perlu berpura-pura lagi. Semua sudah sangat jelas. Tapi yang membuat hatinya benar-benar hancur adalah komentar dari Ardiansyah sendiri di bawah foto itu. Selalu ingin pulang ke sana. Pulang? Ke rumah yang bukan milik istri sahnya? Rania memejamkan mata, menelan rasa pahit yang menggenang di tenggorokannya. Tapi ia tidak menangis. Ia sudah melewati fase itu. Sekarang ia hanya diam. Dan dalam diamnya, ada dendam yang mulai matang. Beberapa hari kemudian, Rania berdiri di depan pagar rumah itu. Bukan untuk mengintip. Bukan untuk menyiksa diri. Tapi untuk memastikan. Ia ingin melihat langsung tempat di mana cintanya dikhianati. Rumah itu berdiri megah. Terlalu angkuh untuk disebut hunian sederhana. Dari luar, tak terlihat ada aktivitas. Tapi Rania tahu, di dalamnya ada banyak kenangan baru yang dibangun tanpa dirinya. Ia menoleh ke mobil hitam yang terparkir di sisi jalan. Di dalamnya, Amel duduk sambil mencatat sesuatu. Nomor registrasi kendaraan sama, kata Amel. Mobil atas nama perusahaan. Mungkin dia pinjam mobil kantor untuk kemari. Rania mendesah pelan. Jadi semua yang dia pakai dibayar dari kerja keras yang dulu juga aku dukung. Amel menoleh cepat. Kau sudah terlalu baik selama ini, Ran. Sekarang saatnya dia merasakan seperti apa rasanya kehilangan. Rania tersenyum tipis. Bukan kehilangan, tapi penyesalan. Sepanjang perjalanan pulang, Rania membayangkan kembali bagaimana ia membangun rumah tangga mereka. Dari awal pernikahan yang penuh harapan, dari saat Ardiansyah masih berjuang mencari kerja, dari hari-hari mereka berbagi mie instan karena gaji belum turun. Ia selalu ada, selalu percaya, selalu mendorong. Saat Ardiansyah pertama kali diangkat sebagai manajer, Rania yang merayakannya dengan masakan terbaik dan tawa yang tulus. Ketika Ardiansyah jatuh sakit karena kelelahan,
Rania yang berjaga di rumah sakit, menyuapinya bubur, dan memijat pundaknya setiap malam. Ia menghapus keringat lelaki itu dengan cinta, bukan tuntutan. Ia berdoa dalam sunyi agar suaminya selalu sehat dan sukses. Dan kini, kesuksesan itu justru menjadi alasan ia dibuang. Ia tak menangis, tapi tubuhnya bergetar karena perasaan yang tak bisa lagi dibendung. Malam itu, Ardiansyah pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya cerah. Ia memeluk Rania singkat, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Direksi sudah setuju semua. Minggu depan pengumuman resmi. Aku akan dilantik di aula pusat. Rania hanya mengangguk. Selamat. Sebenarnya aku ingin kamu datang, ujar Ardiansyah sambil menyandarkan tubuh ke sandaran sofa. Tapi ya, akan banyak undangan dari luar. Mungkin kamu bosan. Rania memandangi wajah suaminya lama sekali. Wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta. Wajah yang kini terasa asing. Aku akan datang, ucapnya perlahan. Aku ingin melihat langsung hari terbesarmu. Ardiansyah mengangguk senang, tak menyadari bahwa hari terbesar itu juga akan menjadi hari paling menghancurkannya. Beberapa malam kemudian, Rania menyusun surat dengan tangannya sendiri. Surat itu bukan surat cinta, tapi surat pemecatan. Disusun rapi atas nama salah satu pemegang saham yang selama ini jarang tampil ke permukaan. Rania sendiri, yang ternyata memiliki sebagian saham dari perusahaan tempat Ardiansyah bekerja. Warisan dari ayahnya yang selama ini tak pernah ia sebutkan. Ardiansyah tak pernah tahu. Dan dalam surat itu, Rania bukan hanya mencabut jabatan suaminya, tapi juga menyertakan laporan etika kerja, konflik kepentingan, dan penggelapan dana internal berupa pemberian rumah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan komite. Semua sudah tertera. Semua sudah siap. Kini tinggal menunggu waktu. Hari itu akan datang. Hari ketika rumah tanpa nama itu akan jadi bukti kehancuran yang tak bisa ditepis lagi. Mentari pagi menyembul malu-malu di balik tirai langit. Udara masih dingin ketika Rania duduk sendirian di ruang kerja kecil yang kini ia ubah menjadi pusat rencana balas dendamnya. Meja penuh dengan dokumen, foto-foto, salinan email, tangkapan layar, dan rekaman suara yang disusun rapi dalam map berwarna merah tua. Semua bukti sudah terkumpul. Semua jalan sudah dipetakan. Hanya satu hal yang belum dilakukan, menyerahkannya. Dan itu akan dilakukan tepat pada waktunya. Tangannya menyentuh lembar demi lembar data yang dikumpulkan oleh tim Amel selama sebulan terakhir. Tak ada satupun detail terlewat. Setiap pembayaran Ardiansyah pada Nadira, setiap tagihan renovasi rumah mewah itu, hingga transaksi bulanan berupa uang tunai yang ditransfer diam-diam ke rekening perempuan itu. Bahkan, mereka menemukan akta hibah rumah yang ditandatangani tanpa sepengetahuan Dewan Direksi, menggunakan dana dari bagian bonus internal yang tidak dilaporkan secara terbuka. Rania mengernyit. Suaminya bukan hanya berselingkuh. Ia sudah menyalahgunakan jabatannya, memanipulasi dana, dan menyembunyikan aset. Semua itu bukan lagi urusan rumah tangga semata. Ini urusan hukum. Urusan reputasi. Dan Rania tahu, serangan yang baik bukan hanya membuat seseorang jatuh, tapi memastikan ia tak mampu berdiri lagi tanpa mencium tanah. Hari pelantikan semakin dekat. Undangan resmi sudah tersebar. Media internal perusahaan mulai menayangkan berita naiknya Ardiansyah sebagai direktur utama. Di mata publik, ia adalah tokoh muda inspiratif, berwibawa, penuh prestasi, dan setia. Tak ada yang tahu siapa Ardiansyah sebenarnya di balik jas dan dasi itu. Kecuali Rania. Dan sebentar lagi, semua orang akan tahu juga. Sementara itu, Nadira masih terus membagikan potongan kehidupan mewahnya di media sosial. Dalam salah satu unggahan, ia tampak berdiri di dapur rumah besar itu, memakai pakaian tidur satin tipis dengan latar dapur berdesain Italia. Keterangan fotonya. Thanks, love, for making this dream come true. Home blessed forever. Rania menatap layar ponselnya dalam diam. Ia sudah tidak marah. Tidak lagi. Yang ia rasakan sekarang adalah kejernihan. Ia tahu, jika ingin menuntut keadilan, ia harus tetap tenang.
Dan dalam ketenangan itulah ia menyiapkan segalanya. Ia membuka catatan jadwal. Ada 2 hari tersisa sebelum pelantikan Ardiansyah. 2 hari sebelum badai meledak. Di kantor Amel, Rania menandatangani berkas pengajuan gugatan cerai. Dokumen itu bukan sekadar lembaran hukum. Itu adalah simbol akhir dari sebuah perjalanan cinta yang ia rawat terlalu lama. Saat pena menyentuh kertas dan tanda tangannya selesai, Rania merasa seperti seseorang yang baru saja memutus rantai besi yang selama ini melilit lehernya. "Kamu yakin akan menyerahkannya di hari pelantikan?" tanya Amel sambil merapikan dokumen. Rania mengangguk mantap. Itu saat yang paling tepat. Di depan semua orang. Di depan mata yang dulu percaya pada kebohongannya. Amel menatap sahabatnya itu dengan mata yang penuh rasa hormat. "Kalau begitu, kita tinggal menunggu waktu. Semua bukti sudah sah secara hukum. Setelah hari itu, proses akan berjalan sesuai prosedur. Dan percayalah, Rania, dia tidak akan bisa berdiri di depan forum bisnis manapun setelah ini." Rania menghela napas lega. "Aku tak pernah ingin menjatuhkannya hanya karena dia menyakitiku. Tapi karena dia mengkhianati segala hal yang dulu ia perjuangkan bersama." 2 hari kemudian, Rania berdiri di depan cermin besar. Rambutnya disanggul rapi. Gaun panjang berwarna biru tua membalut tubuhnya dengan anggun. Riasannya tidak berlebihan, tapi cukup untuk memancarkan wibawa. Hari ini, ia bukan datang sebagai istri. Ia datang sebagai perempuan yang akan memutuskan nasib seseorang. Amplop berwarna gading ada di tangannya. Isi surat pemecatan yang ditandatangani oleh salah satu pemegang saham perusahaan, dirinya sendiri. Amplop kedua berisi salinan gugatan cerai yang sudah diajukan ke pengadilan. Dan di ponselnya, sudah siap ditayangkan rekaman digital pendek, kolase foto dan video sebagai bukti pengkhianatan, lengkap dengan narasi suara yang disuarakan langsung oleh Rania. Ia tidak akan mempermalukan suaminya dengan amarah. Ia akan mempermalukannya dengan kebenaran. Sebelum berangkat ke acara pelantikan, ia sempat berdiri sejenak di depan rumahnya. Rumah tempat semua luka dimulai. Ia mengelus pagar dengan lembut, seakan mengucapkan selamat tinggal. "Terima kasih sudah menjadi saksi," bisiknya. "Tapi hari ini, aku memilih meninggalkan semua yang merendahkanku." Sopir yang disewa Amel membukakan pintu. Mobil melaju pelan menuju aula pusat. Tempat ratusan tamu undangan sudah berkumpul menyambut sang direktur baru. Di aula, suasana meriah. Bunga-bunga berjejer di pintu masuk. Kamera media sibuk menangkap momen. Musik orkestra mengalun lembut. Para pemilik saham, mitra bisnis, dan pejabat perusahaan hadir dalam balutan pakaian resmi. Ardiansyah tampak gagah dengan jas hitam dan dasi emas. Ia berdiri di atas podium sambil menerima penghargaan, menyapa para tamu dengan senyum lebar. Semua orang bertepuk tangan. Sampai akhirnya, Rania berjalan masuk. Lambat, tenang, langkahnya mantap. Para tamu menoleh. Beberapa berbisik, mengenal wajahnya sebagai istri Ardiansyah. Tapi tak ada yang tahu bahwa langkahnya membawa badai. Saat Ardiansyah hendak mengakhiri pidato kemenangannya, Rania berdiri tepat di depan panggung, mengangkat tangannya pelan. "Sebelum acara ditutup, aku ingin menyampaikan sesuatu," ucap Rania. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Ardiansyah tampak bingung. Rania naik ke podium. Tangannya menyodorkan 2 amplop. Suaranya gemetar halus, tapi tak ada satu kata pun yang meleset. Yang pertama, surat pemecatan dari salah satu pemegang saham perusahaan ini. "Aku." Yang kedua, gugatan cerai, yang akan membebaskanmu dari tanggung jawab yang selama ini kau khianati. Ruangan terdiam. Ardiansyah membeku. Wajahnya pucat. Rania menatapnya lurus-lurus, lalu membuka ponsel. Ia memutar video pendek berisi semua bukti. Foto, rekaman, transaksi, hingga akta hibah rumah. Tayang di layar besar di belakang mereka. Semua orang menyaksikan. Semua mendengar. Tak ada amarah. Hanya kebenaran yang dibuka seperti lembar-lembar rahasia yang akhirnya dibacakan di depan umum. Ketika video usai, Rania turun dari podium.
Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berkata lirih saat melewati suaminya. Hari ini kau kehilangan jabatan, rumah, dan aku, dalam satu waktu. Tapi kau pantas mendapatkannya. Dan dalam sorot mata semua orang yang menyaksikan, bukan Rania yang terlihat kalah, tapi Ardiansyah, pria yang selama ini merasa tak tergantikan. Kini kehilangan segalanya dalam diam seorang perempuan yang pernah ia sepelekan. Lampu sorot menari di langit aula megah yang dipenuhi senyum kemenangan, tepuk tangan, dan sambutan penuh hormat. Suasana penuh kemegahan, dengan dekorasi elegan berwarna emas dan biru tua, menjadi panggung kehormatan bagi seseorang yang tengah bersiap duduk di singgasana baru. Ardiansyah, lelaki yang dahulu hanya pegawai rendahan, kini resmi diangkat sebagai direktur utama perusahaan ternama. Langkah Ardiansyah mantap saat menaiki tangga podium. Matanya menyapu seluruh hadirin, menyimpan senyum tipis penuh percaya diri. Tepuk tangan membahana. Kamera-kamera berlomba memotret. Para pemegang saham berdiri, memberi penghormatan. Di barisan depan, beberapa petinggi perusahaan mengangguk puas. Semua mata memujanya. Semua telinga mendengar namanya dengan penuh rasa hormat. Namun, satu pasang mata memandangnya berbeda. Bukan dengan kagum, bukan pula dengan cinta, tapi dengan ketenangan yang nyaris menyeramkan. Mata itu milik Rania. Ia berdiri di belakang ruangan, menyatu di antara kerumunan yang sibuk berdecak kagum. Tidak satupun orang tahu bahwa perempuan bersanggul elegan itu adalah istri sah Ardiansyah. Tidak satupun yang menduga bahwa tangan indah yang menggenggam klats kecil itu tengah membawa kehancuran yang tak bisa dihindari. Dan hari itu, tak akan menjadi hari yang diingat karena kejayaan Ardiansyah, melainkan karena kehancuran sempurna yang dilakukan oleh istri yang dulu ia abaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Suara Ardiansyah menggema dari mikrofon podium. Perjalanan ini tak mudah. Tapi dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai rekan, sahabat, dan pelayan bagi perusahaan yang telah menjadi rumah kedua saya. Kata, rumah, membuat jantung Rania berdesir. Rumah? Rumah mana yang ia maksud? Rumah tempat Rania menunggunya tiap malam? Atau rumah mewah yang diberikan pada perempuan lain? Ia menarik napas pelan. Detik itu, waktunya tiba. Rania melangkah ke depan, melewati barisan kursi dan tatapan bingung para tamu undangan. Suaranya tenang, tapi cukup keras untuk menghentikan pidato sang direktur. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Kerumunan langsung menoleh. Ardiansyah terkejut. Ia mengenali suara itu, meski sudah lama tak benar-benar mendengarnya dengan hati. Rania. Rania melangkah ke podium. Semua mata tertuju padanya. Kamera menyorot, para jurnalis menegakkan badan, dan pembicaraan kecil berhenti mendadak. Waktu seakan membeku. Aku tidak datang untuk mengucapkan selamat. Ucap Rania pelan tapi mantap. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu yang pantas kau terima. Ia mengangkat 2 amplop. Yang satu berisi surat pemecatan yang sah, diteken oleh dirinya sendiri sebagai salah satu pemegang saham utama. Yang satu lagi adalah gugatan cerai yang telah didaftarkan di pengadilan. Sorot mata Ardiansyah langsung berubah. Ia tertawa gugup, mencoba mengendalikan suasana. Ini bukan waktunya bercanda, Rania. Tapi Rania tidak menggubris. Ia mengangkat ponselnya, menyambungkan ke layar besar yang ada di belakang panggung. Dan semua dimulai. Video berdurasi pendek mulai diputar. Tanpa suara bising, hanya musik latar yang menusuk. Perlahan, satu demi satu bukti ditampilkan. Foto-foto Ardiansyah dan Nadira di rumah mewah, transaksi rahasia yang mengalir ke rekening pribadi Nadira, rekaman percakapan mesra mereka, tangkapan layar pemesanan hotel untuk 2 orang, hingga surat hibah properti yang disahkan tanpa sepengetahuan dewan. Setiap adegan disusun seperti cerita. Seperti kisah pengkhianatan yang diputar di hadapan ratusan orang. Tak ada narasi dari Rania. Ia membiarkan semua orang menyimpulkan sendiri. Dan saat video usai, keheningan menggantung. Begitu pekat hingga suara napas pun terdengar. Rumah itu, ujar Rania tenang, bukan untuk anak-anakmu.
Bukan untuk keluargamu. Bukan untukku, istrimu. Tapi untuk perempuan yang kau sembunyikan di balik layar profesionalmu. Ardiansyah berdiri membeku. Wajahnya pucat. Keringat membasahi pelipisnya. Ia ingin bicara, membela diri, tapi lidahnya keluh. Para tamu saling berbisik. Petinggi perusahaan saling pandang. Salah satu anggota direksi berdiri, menatap Rania, lalu mengambil amplop pemecatan itu dari tangannya. "Ini sah?" tanyanya. Rania mengangguk. Lengkap dengan dokumen etika pelanggaran dan bukti penyalahgunaan kekuasaan. Suasana berubah drastis. Ardiansyah turun dari podium seperti mayat hidup. Senyumnya lenyap. Sorot matanya kosong. Ia menoleh ke arah Rania, seolah mencari harapan, memohon pengampunan. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah perempuan yang telah berhenti mencintainya. "Kenapa kau lakukan ini di depan semua orang?" Suaranya parau. Rania mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Karena kau juga mempermalukanku secara diam-diam. Bertahun-tahun aku mendukungmu. Tapi kau memilih mengangkat wanita lain sebagai ratumu. Maka hari ini, aku turunkan kau dari tahtamu." Setelah itu, Rania melangkah keluar dari aula. Ia tidak berlari, tidak menangis. Ia berjalan dengan kepala tegak, anggun. Seperti ratu yang baru saja memenangkan pertempuran besar tanpa setetes darah pun. Di luar, Amel sudah menunggu di dalam mobil. Ia membuka pintu, menatap sahabatnya penuh bangga. "Sudah selesai?" tanyanya. Rania duduk, meletakkan klaknya di pangkuan. "Belum. Ini baru permulaan." Amel mengangguk paham. "Kau akan teruskan gugatan cerainya." Rania menatap ke jendela, melihat bayangan aula yang tadi ia tinggalkan. "Aku akan lanjutkan semuanya. Aku tidak ingin membalas dendam dengan amarah. Tapi aku ingin dia tahu bahwa perempuan yang dulu ia rendahkan adalah perempuan yang bisa meruntuhkan seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan." Sementara di dalam aula, Ardiansyah hanya bisa duduk lemas. Nadira tidak hadir hari itu. Mungkin sedang sibuk memamerkan gaun barunya di media sosial. Ia bahkan belum tahu bahwa pria yang memberinya rumah itu kini tak punya lagi kekuasaan. Dan rumah itu akan segera menjadi barang bukti dalam kasus gugatan cerai dan pemecatan. Semuanya runtuh dalam hitungan menit. Sore itu, Rania duduk di balkon apartemen kecil milik Amel. Ia membuka laptop, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Bukan tentang kebencian, tapi tentang perjalanan menuju kekuatan. Di akhir catatan, ia menuliskan, "Perempuan tidak dilahirkan untuk menjadi pengikut. Ketika hatinya dihancurkan, ia akan bangkit, bukan untuk menangisi, tapi untuk mengguncang dunia." Dan matahari pun tenggelam pelan, membawa hari kebanggaan Ardiansyah bersamanya, menuju gelap yang tak akan pernah kembali terang. Ardiansyah duduk di ruang kerjanya yang kini terasa sempit, walau ukurannya tetap sama. Di hadapannya, tumpukan dokumen berserakan. Panggilan dari petinggi perusahaan tak berhenti masuk ke telepon genggamnya. Sebagian besar tak dijawab. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam satu hari, ia kehilangan jabatan, kehilangan reputasi, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan kendali atas hidup yang selama ini ia pikir telah sempurna. Wajah-wajah yang dulu memujinya kini berubah jadi sorot curiga. Para kolega yang dahulu mengangkat gelas untuknya, kini saling berbisik di belakang punggungnya. Dan Nadira? Perempuan itu tak kunjung menjawab pesannya sejak video Rania menyebar. Ardiansyah menyesap kopi yang telah dingin. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat kembali kapan semua mulai berubah. Kapan ia mulai kehilangan Rania, atau lebih tepatnya, kapan ia mulai berhenti memperhatikannya. Tapi tak ada satu momen pun yang pasti. Semuanya mengabur di antara ambisi, godaan dunia, dan kebodohannya sendiri. Ia pikir, perempuan seperti Rania akan selalu diam, akan selalu memaafkan, akan selalu berada di belakangnya. Ia lupa bahwa bahkan lautan pun bisa mengamuk saat terus dilukai. Di sisi lain, Nadira tampak gelisah.
Ia berdiri di depan jendela rumah yang dulu dipuji banyak orang sebagai rumah cinta dalam unggahan-unggahan sosial medianya. Kini, rumah itu terasa dingin. Keheningannya menakutkan. Ia melihat layar ponsel yang terus berdering. Nama Ardiansyah berkedip-kedip. Tapi ia tak berniat menjawab. Bukan karena takut, tapi karena marah. Apa yang seharusnya menjadi perayaan kini berubah jadi bencana. Reputasinya sebagai influencer ikut tercoreng. Para pengikutnya mulai meninggalkan komentar sinis di setiap unggahan. Brand-brand yang dulu berlomba meminangnya kini diam 1000 bahasa. Ia tahu, semua itu karena satu perempuan, Rania. Perempuan yang tak pernah tampil. Perempuan yang dianggap sederhana. Tapi ternyata menyimpan kekuatan yang mampu menjatuhkan nama besar hanya dengan satu tindakan elegan. Dan yang lebih menyakitkan bagi Nadira adalah Ardiansyah tak bisa membela apa-apa. Ia terdiam di hadapan semua tuduhan. Ia membiarkan dunia melihat Nadira sebagai perempuan simpanan, bukan pasangan resmi. Rania, di sisi lain, justru menemukan kedamaian dalam kehancuran yang ia ciptakan. Bukan karena ia senang melihat Ardiansyah jatuh, tapi karena akhirnya ia bebas dari lingkaran kebohongan yang selama ini membelenggu hidupnya. Di ruang kerja kecil apartemen milik Amel, Rania duduk dengan tenang. Di hadapannya, layar laptop menampilkan agenda baru, pertemuan bisnis dengan investor perumahan. Ya, Rania tak hanya menghancurkan masa lalu, ia membangun masa depan. Selama ini, ia memang menyimpan saham di perusahaan Ardiansyah. Tapi bukan itu satu-satunya asetnya. Ia juga memiliki kepemilikan tanah dan properti yang diwariskan dari ayahnya. Kini, semua mulai diaktifkan. Ia berencana membangun kembali, bukan sekadar karir, tapi hidup yang mandiri, utuh, dan bebas dari nama pria yang menghancurkannya. Ini undangan dari media lokal, kata Amel sambil menyerahkan sebuah amplop. Mereka ingin mewawancaraimu. Cerita tentang perempuan yang berani bersuara. Rania tersenyum. Aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin perempuan tahu bahwa diam bukan satu-satunya pilihan saat mereka dilukai. Amel menatapnya kagum. Tapi kau tetap pantas jadi inspirasi. Sementara itu, Ardiansyah mulai mengalami tekanan dari semua arah. Dewan Direksi resmi mencabut jabatannya. Ia disarankan untuk mundur secara terhormat, meski semua tahu ia dipecat. Rekening pribadinya dibekukan sementara untuk keperluan audit. Dan kabar gugatan cerai dari Rania mulai tersebar ke berbagai pihak. Tak butuh waktu lama, Nadira akhirnya angkat bicara. Bukan untuk membela Ardiansyah, melainkan untuk menyelamatkan citranya sendiri. Ia membuat pernyataan terbuka di media sosial, menyebut bahwa ia tak tahu Ardiansyah masih menikah. Ia mengatakan bahwa semua rumah dan barang yang diterimanya murni pemberian sukarela, dan bahwa ia tak pernah ingin menjadi penyebab rusaknya rumah tangga orang lain. Komentar publik pun terbelah. Tapi satu hal yang pasti, Ardiansyah kini ditinggalkan oleh semua pihak. Perusahaan, kolega, media, bahkan Nadira. Dan ketika akhirnya ia menghubungi Rania, hanya pesan suara yang ia dapat. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan saat ini. Suatu malam, Ardiansyah nekat mendatangi apartemen Amel, berharap bisa bertemu dengan Rania. Ia berdiri di luar, mengetuk pintu dengan mata sembab. Tapi yang membukakan bukan Rania, melainkan Amel. Dia tak ingin bertemu denganmu, ujar Amel tegas. Dan sejujurnya, kau tak pantas melihatnya sekarang. Amel, tolong. Aku cuma ingin bicara. Aku butuh dia, lirih Ardiansyah. Suara yang dulu begitu berwibawa kini penuh luka. Amel menatapnya tajam. Dulu, saat dia butuh kamu memilih perempuan lain. Kamu tak butuh Rania. Kamu butuh panggung. Dan panggung itu sudah kau hancurkan sendiri. Pintu pun ditutup. Ardiansyah terdiam, menggigit bibirnya sendiri. Dunia yang dulu dipijaknya kini runtuh. Tak ada lagi tangan yang menggandengnya. Tak ada lagi tawa dari ruang makan rumah lamanya. Tak ada lagi Rania di balik pintu. Di tempat lain,
Rania menulis ulang daftar impiannya. Impian yang tak lagi melibatkan nama Ardiansyah. Membangun proyek perumahan berbasis perempuan mandiri. Menulis buku tentang kekuatan bertahan dan keberanian melawan. Mendirikan yayasan untuk para istri yang ditinggalkan. Memulai hidup baru. Sebagai Rania yang utuh. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi luka yang ia bawa bukan beban, melainkan bahan bakar. Ia tidak berjalan untuk menghindari masa lalu. Tapi untuk memastikan masa depan tidak menorehkan luka yang sama. Sementara itu, rumah mewah di Ladera Hills kini kosong. Tak ada tawa. Tak ada pelukan. Tak ada unggahan bahagia. Hanya tembok dingin yang menyimpan jejak keangkuhan. Rumah itu berdiri megah, tapi tidak punya jiwa. Karena rumah yang dibangun di atas pengkhianatan, tak akan pernah bisa disebut rumah. Dan Ardiansyah, kini duduk sendiri, di tengah reruntuhan hidup yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dengan mata yang terus memandangi pintu yang takkan pernah terbuka lagi untuknya. Langit tak selalu cerah, dan bagi Ardiansyah, hujan itu kini turun setiap hari, bukan dari awan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia duduk di ruang tamu rumah yang dulu ia banggakan. Kini tak lebih dari bangunan kosong yang menggema oleh suara detak jam dinding. Sofa mahal yang dulu sering dipamerkan Nadira kini dipenuhi debu. Bunga-bunga plastik layu di pojok ruangan. Dan tak satu pun cahaya lampu menyala sepenuhnya. Nadira telah pergi sejak 3 malam lalu, meninggalkan hanya secarik catatan dingin di atas meja kaca. Kita sama-sama salah. Tapi aku memilih untuk tidak ikut karam bersamamu. Itulah akhir dari kisah cinta yang dibangunnya dengan kebohongan. Rumah yang pernah ia banggakan, kini menjadi monumen pengkhianatan. Ardiansyah mencoba menghubungi Nadira berkali-kali, tapi jawabannya selalu sama, sunyi. Sama seperti upayanya menghubungi Rania, sunyi yang lebih menyiksa daripada hinaan manapun. Sementara itu, Rania berdiri di depan kaca tinggi di dalam aula konferensi Hotel Bintang 5. Di belakangnya, deretan perempuan duduk rapi, sebagian mengenakan seragam kerja, sebagian mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan penuh harapan. Mereka semua adalah peserta program yang baru diluncurkan, Perempuan Bangkit, sebuah gerakan yang Rania dirikan untuk mendidik, membina, dan memberdayakan perempuan korban pengkhianatan dan ketidakadilan rumah tangga. Di atas podium, Rania berdiri tegak dengan mikrofon di tangannya. Wajahnya tidak lagi menyimpan luka. Yang ada hanyalah keteguhan, keanggunan. Saya tahu rasanya dihancurkan secara perlahan, tanpa suara, tanpa darah. Saya tahu rasanya dicintai hanya saat dibutuhkan, dan diabaikan ketika mereka merasa telah cukup tinggi. Tapi saya juga tahu, bagaimana rasanya bangkit. Bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kita layak memiliki panggung kita sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Di antara hadirin, ada perempuan-perempuan yang menangis. Sebagian bahkan berdiri untuk memberikan penghormatan. Bukan kepada seorang mantan istri, tapi kepada seorang pejuang yang telah membuktikan bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan awal. Di tengah kekacauan yang menelannya, Ardiansyah akhirnya dipanggil oleh pihak berwenang. Laporan pelanggaran etika perusahaan terus bergulir. Beberapa kasus mulai dikaitkan dengan praktik penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tak lagi punya kuasa, tak lagi punya pengacara pribadi. Semua mundur setelah tahu kasusnya bisa mencoreng nama firma mereka. Satu-satunya pilihan adalah menyewa pengacara umum. Tapi bahkan itu pun terasa sia-sia, karena semua bukti sudah lengkap. Yang paling menyakitkan, semua berasal dari orang yang dulu ia anggap lemah. Perempuan yang katanya hanya ibu rumah tangga. Ardiansyah termenung di ruang sempit kantor pengacara. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, "Aku hanya ingin bicara padanya sekali saja." Tapi tak ada yang bisa memberinya kesempatan itu. Karena Rania bukan lagi bagian dari dunianya. Ia telah keluar dari lingkaran yang penuh kepalsuan dan memilih jalan sendiri. Jalan yang lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih tenang. Di kediaman barunya yang sederhana namun hangat, Rania duduk di depan halaman rumah yang baru ia beli. Rumah ini bukan rumah mewah seperti Ladera Hills. Tapi rumah ini miliknya sepenuhnya.
Tidak dibangun dengan kebohongan. Tidak dibayarkan dari pengkhianatan. Rumah ini dibangun dari keberaniannya sendiri. Amel duduk di sampingnya, menyodorkan secangkir teh hangat. Perusahaan properti milikmu mulai dilirik investor asing, kata Amel. Apa kau benar-benar siap untuk melangkah sejauh itu? Rania tersenyum. Aku tak membangun ini untuk balas dendam. Aku membangunnya karena sekarang aku sadar. Aku bisa. Dulu, aku berpikir kebahagiaanku bergantung pada seseorang. Tapi ternyata, hanya perlu keberanian untuk menciptakan panggung sendiri. Mereka terdiam sejenak. Angin sore mengayunkan dedaunan, dan matahari mulai tenggelam pelan di ujung cakrawala. 1 minggu setelah peluncuran program, Perempuan Bangkit, sebuah surat datang. Bukan dari pengadilan, bukan dari media, tapi dari tangan Ardiansyah sendiri, melalui pos biasa. Rania membuka surat itu dengan hati yang tak lagi gemetar. Rania, jika kau membaca ini, berarti aku sudah benar-benar tak bisa menjangkaumu lagi. Aku menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku menyia-nyiakan satu-satunya hal yang tak ternilai, kamu. Aku tahu, tak ada kata maaf yang cukup. Aku tahu, tak ada kembali bagi kita. Tapi aku hanya ingin kau tahu. Kaulah rumah yang dulu aku tinggalkan. Padahal kau adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Maaf karena tak bisa mencintaimu dengan benar. Rania melipat surat itu pelan. Ia tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga lega. Ia hanya diam. Karena benar, tak semua luka butuh obat. Sebagian hanya butuh waktu untuk ditinggalkan. Dan sore itu, ketika cahaya keemasan menyinari wajahnya, Rania tahu bahwa tak ada rumah yang benar-benar abadi, kecuali rumah yang dibangun di dalam diri sendiri. Ia tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi menghitung kerugian masa lalu. Kini ia berjalan dengan langkah yang mantap. Karena dari reruntuhan cinta yang dikhianati, ia telah membangun sayap. Dan ia siap terbang tinggi. Ketenangan tidak selalu berarti akhir dari badai. Kadang, ia hanya jeda sebelum gelombang baru datang dengan bentuk yang berbeda. Rania tahu betul itu. Sebab sejak langkahnya makin mantap di dunia yang baru, bisikan dan godaan mulai berdatangan, tidak lagi berupa luka, tapi pujian. Tidak lagi berupa air mata, tapi godaan rasa bangga yang bisa menyesatkan. Namanya mulai dikenal. Wawancara demi wawancara dilakukan. Ia muncul di berbagai media, dari surat kabar cetak hingga podcast perempuan tangguh. Label demi label disematkan padanya. Ikon perempuan masa kini, sosok inspiratif, perempuan yang mengubah luka menjadi senjata. Namun di balik layar, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan niatnya. Apa dia benar-benar berjuang, atau hanya ingin balas dendam? Gugatan cerainya seperti sengaja dijadikan panggung, bukan? Jangan-jangan dia menikmati kehancuran suaminya. Komentar-komentar itu muncul dalam bentuk artikel anonim, potongan status di media sosial, bahkan bisik-bisik di antara rekan bisnis yang pura-pura tersenyum di depannya. Dan ketika sebuah media nasional mengundangnya untuk tampil dalam program talk show eksklusif, menyandingkannya dengan aktivis feminis dan tokoh bisnis pria, Rania tahu, panggungnya mulai diperluas. Tapi juga, bebannya makin berat. Amel memperingatkan, semakin tinggi kamu terbang, Ran, semakin banyak yang ingin menarikmu jatuh. Kau siap? Rania tersenyum lemah. Aku tidak pernah minta jadi lambang apa-apa. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi sekarang kamu jadi simbol. Aku hanya perempuan biasa yang memutuskan untuk berhenti diam. Satu malam, sepulang dari pelatihan komunitasnya, Rania menemukan seseorang menunggu di luar gerbang rumahnya. Tubuh itu tak asing. Posturnya masih kokoh, walau wajahnya jauh lebih tua dari terakhir ia lihat. Tatapan itu kosong, lelah, nyaris meminta-minta. Ardiansyah. Rania tetap berdiri di dalam mobil, memperhatikan dari balik kaca gelap. Ia tidak turun. Ia hanya menatap. Lama. Hingga Ardiansyah sadar bahwa dirinya terlihat begitu kecil, bukan karena tinggi badan,
Tapi karena kesombongannya sendiri telah habis dilumat kenyataan. Lalu mobil melaju. Tanpa jendela dibuka. Tanpa satu kata pun keluar. Rania tidak datang untuk menampar atau menghardik. Ia hanya ingin Ardiansyah tahu bahwa waktu tak akan pernah berputar mundur. Beberapa hari kemudian, manajer proyek bisnis perumahan barunya menyampaikan sebuah kabar. Investor dari luar negeri tertarik menanam modal. Tapi mereka punya syarat. Kamu harus hadir di Dubai untuk memimpin presentasi besar. 7 hari. Semua biaya ditanggung. Tapi, ada satu hal. Rania mengangkat alis. Apa? Mereka ingin tahu apakah kamu akan mengundang mantan suamimu sebagai penasihat proyek. Jantung Rania berhenti sejenak. Apa? Mereka membaca berita bahwa kamu dan dia dulu bekerja dalam perusahaan yang sama. Beberapa pihak percaya kamu tetap terinspirasi dari struktur manajemennya. Itu menciptakan opini bahwa dia mungkin bisa ikut dalam proses awal, walau sebatas bayangan di belakang layar. Rania tersenyum miring. Dunia bisnis ternyata lebih menyukai narasi, rekonsiliasi, ketimbang keberanian berdiri sendiri. Jawab mereka, ucap Rania pelan tapi tajam, bahwa saya tidak membangun masa depan dari puing-puing yang saya buang sendiri. Dan kalau mereka hanya mau bekerja sama karena nama dia, maka saya tidak butuh uang mereka. Keputusan itu membuat beberapa pihak gelisah. Termasuk asisten pribadinya, Dimas, yang selama ini setia membantu di balik layar. Suatu malam, Dimas memberanikan diri bicara. Maaf, Bu Rania, saya hanya khawatir. Menolak kerja sama sebesar itu akan membuat orang mulai berpikir Anda lebih mementingkan emosi. Rania meletakkan buku catatannya, menatap Dimas lurus. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari kehilangan modal, Mas Dimas? Apa, Bu? Kehilangan prinsip. Ia berdiri, menatap keluar jendela di lantai 4 gedung perusahaannya. Cahaya kota tampak seperti bintang-bintang buatan manusia. Indah, tapi palsu. Dan Rania tahu, ia lebih memilih gelap yang jujur daripada gemerlap yang menipu. Keesokan harinya, kabar penolakan kerjasama itu viral. Media mulai menyoroti keteguhan Rania. Beberapa mendukung, sebagian menganggapnya terlalu keras. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, ia tidak menjual integritasnya. Ia tetap berdiri, walau sendirian. Dan di tengah badai itu, datang satu amplop dari pengadilan, putusan cerai resmi. Nama Rania kini kembali tunggal. Tanpa embel-embel istri siapapun. Tapi juga tanpa beban yang selama ini menggantung. Ia berdiri lama di depan cermin, mengamati wajahnya yang tak lagi sama. Di balik mata yang lembut, ada kobaran tak terlihat. Di antara bibir yang diam, ada keberanian yang tak akan padam. Beberapa bulan setelahnya, proyek perumahan, Mandiri Bahagia, mulai dibangun. Rania meletakkan batu pertama sambil tersenyum, dikelilingi perempuan-perempuan yang dulu sempat terpuruk dan kini ikut bangkit. Dan ketika seorang jurnalis bertanya, apa yang membuat ibu bertahan di tengah fitnah dan godaan sebesar itu? Rania menjawab, karena luka saya bukan untuk diperjualbelikan. Ia adalah akar yang menumbuhkan keberanian. Sementara itu, Ardiansyah duduk di kamar kos sederhana, jauh dari gemerlap masa lalunya. Ia menyaksikan siaran langsung peluncuran proyek milik Rania melalui layar ponsel kecil. Tangannya gemetar saat melihat perempuan yang dulu ia rendahkan, kini berdiri di atas tanah yang ia beli sendiri, membangun rumah-rumah untuk perempuan lain agar tidak pernah merasa seperti ia dulu, tak punya tempat pulang. Dan saat semua orang bertepuk tangan untuk Rania, Ardiansyah hanya bisa menunduk. Ia tahu, itu bukan sekadar peresmian proyek. Itu adalah penguburan terakhir bagi sisa-sisa kekuasaan yang dulu ia miliki. Dan Rania? Ia tidak hanya bertahan. Ia telah tumbuh. Lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Langkah Rania semakin lebar. Dalam waktu yang singkat, proyek perumahan, Mandiri Bahagia, berhasil menyita perhatian nasional. Bukan karena kemewahannya, tapi karena gagasannya. Sebuah hunian sederhana untuk para perempuan yang bangkit dari kekerasan rumah tangga, pengkhianatan, dan pengabaian.
lengkap dengan pelatihan kerja, bimbingan hukum, serta dukungan psikologis. Banyak yang menyebutnya gerakan. Beberapa menyebutnya revolusi kecil. Tapi Rania tidak pernah menyebutnya apapun, selain satu hal, bentuk tanggung jawab terhadap luka yang tak boleh menular. Namun, seperti setiap musim panen, datang pula hama-hama yang mencoba merusak. Salah satunya muncul dalam bentuk tamu tak diundang. Pada suatu siang yang terik, saat Rania sedang meninjau progres pembangunan rumah ketiga di kawasan utama, Amel datang tergesa dengan wajah cemas. Ada yang menunggu di luar pagar. Katanya penting. Katanya, dari masa lalu. Rania menoleh. Ardian Syah. Amel mengangguk. Ragu. Aku suruh dia pergi. Rania menatap ke depan. Diam. Napasnya tertahan sejenak. Tapi ia kemudian mengangguk pelan. Biarkan dia masuk. Sekali ini saja. Amel memelototi sahabatnya. Kau yakin? Aku tak ingin ada yang menggantung. Beberapa menit kemudian, Ardian Syah duduk di hadapan Rania. Tidak di ruang VIP, tidak pula di kantor yang dingin, tapi di bangku kayu panjang di bawah pohon trembesi di sudut lahan proyek. Di belakang mereka, suara tukang bekerja, suara kayu digergaji, dan suara harapan yang sedang dibangun. Ardian Syah tampak kurus. Matanya cekung, tapi nada suaranya masih mencoba terdengar berwibawa. Terima kasih sudah mau menemuiku. Rania diam. Matanya lurus ke depan. Tak ingin memberikan ruang pada nostalgia. Aku hanya ingin bilang, lanjut Ardian Syah. Aku hancur. Tapi, bukan karena kau menjatuhkanku. Aku hancur karena aku yang menghancurkan diriku sendiri. Ia menoleh ke arah Rania. Aku tidak minta kembali. Aku bahkan tidak minta dimaafkan. Aku hanya ingin kau tahu. Aku bangga padamu. Rania akhirnya bicara. Suaranya datar. Lucu. Dulu kau malu mengakuiku sebagai istrimu. Sekarang kau bangga. Ardian Syah menunduk. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Ardian Syah? Lanjut Rania pelan. Bukan rumah yang kau berikan ke perempuan lain. Bukan jabatanmu. Tapi waktu. Waktu yang kuberikan padamu tanpa tahu bahwa yang kau tanam bukan masa depan, melainkan kehancuran. Dan sekarang aku menanam kembali. Tapi di tanah yang kucangkul sendiri. Hening menguap di antara mereka. Akhirnya Ardian Syah berdiri. Aku akan pergi. Ini terakhir kali aku mengganggu hidupmu. Tapi jika suatu hari kau melihat namaku di berita, bukan karena aku ingin kembali naik, tapi karena aku belajar dari kejatuhanku. Dari kamu. Tanpa menunggu jawaban, Ardian Syah melangkah menjauh, perlahan. Rania hanya menatap punggung itu. Punggung yang dulu ia sandari, kini terlihat rapuh dan tak lagi dikenalnya. Malam itu, Rania duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan menuliskan sebuah catatan pribadi. Bukan untuk publikasi, bukan untuk media. Hanya untuk dirinya sendiri. Luka tidak selalu butuh balas. Kadang cukup dilihat, diterima, lalu dilepaskan. Aku bukan Dewi. Aku juga bukan korban selamanya. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tidak patah di tempat yang sama. Saat ia menyimpan tulisan itu, layar laptopnya berbunyi. Notifikasi email dari kementerian. Proyek Mandiri Bahagia terpilih sebagai salah satu gagasan inspiratif nasional dan diundang ke forum internasional tentang pemberdayaan perempuan. Kali ini, bukan sebagai narasumber, tapi sebagai keynote speaker. Rania tertawa kecil. Dulu ia hanya bicara di dapur rumahnya, merengek menunggu suaminya pulang. Kini, dunia memintanya bicara tentang kekuatan. Hidup memang kadang berjalan di luar nalar. Namun, tidak semua suka akan keberhasilan itu. Muncul artikel blog anonim yang menuduh Rania hanya membangun proyeknya demi pencitraan. Penulisnya menuding bahwa Rania memanfaatkan penderitaan perempuan lain sebagai modal jualan empati. Komentar publik kembali terbelah. Beberapa pembaca percaya, sebagian marah, dan sebagian lagi membungkam dengan rasa penasaran. Amel marah besar.
Aku yakin itu ulah Nadira atau salah satu loyalis Ardiansyah. Kita laporkan saja. Tapi Rania justru tertawa pelan. Kalau mereka bisa menulis, berarti mereka melihat. Kalau mereka melihat, berarti mereka terganggu. Dan itu cukup bagiku. Tapi ini bisa merusak reputasimu, Ran. Aku tidak hidup untuk reputasi. Aku hidup untuk arti. Beberapa hari kemudian, Nadira juga muncul di pemberitaan. Ia mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengikut sosial medianya. Beberapa brand membatalkan kerjasama. Nadira mulai membuka suara dan mengaku bahwa ia mengalami tekanan mental berat setelah ditinggal Ardiansyah dan dijadikan bahan tontonan publik. Rania membaca itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak merasa menang. Tidak merasa puas. Ia justru merasa cukup. Cukup untuk berhenti berperang. Cukup untuk menutup bab luka. Dan cukup untuk menulis ulang cerita hidupnya. Saat forum internasional dimulai, Rania berdiri di panggung utama dengan mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Lampu sorot menyorot wajahnya. Dan ribuan peserta dari berbagai negara menatap ke arahnya. Ia membuka pidatonya dengan kalimat yang mengejutkan semua orang. Saya pernah dihancurkan oleh orang yang saya cintai. Tapi hari ini, saya tidak akan menceritakan tentang dia. Saya akan menceritakan tentang saya, dan perempuan-perempuan yang bangkit karena tahu bahwa mereka bukan untuk diinjak. Mereka adalah tanah, tempat kehidupan tumbuh. Tepuk tangan bergema. Bukan karena dramanya, tapi karena kejujurannya. Rania tahu, inilah panggung yang ia pilih. Bukan karena dendam, tapi karena ia telah selesai dengan semua yang menyakitinya. Dan saat malam tiba, ketika semuanya telah sunyi dan sorot lampu telah mati, Rania berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, lalu berkata lirih, "Aku bukan istri siapa-siapa lagi, tapi aku milik diriku sepenuhnya." Hari itu, langit tak terlalu cerah, tapi juga tak muram. Langit yang biasa, seperti hidup Rania saat ini. Tidak meledak-ledak oleh gemuruh kemenangan, juga tidak remuk oleh luka. Hidupnya datar, seimbang, dan penuh ketenangan yang selama ini ia cari. Ia berdiri di depan rumah kecil yang baru selesai dibangun di kawasan utama, mandiri bahagia. Rumah itu bukan rumah untuknya secara pribadi, tapi rumah pertama yang akan ditempati oleh seorang ibu muda dan anak perempuannya yang selama bertahun-tahun tinggal di tempat penampungan. Rania mengulurkan kunci rumah itu dengan senyum hangat. Sang ibu muda menangis, meraih tangan Rania, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Tapi Rania hanya berkata pelan, "Aku tidak memberimu rumah. Aku hanya menunjukkan bahwa kamu pantas memilikinya." Sore itu, Rania berjalan sendiri di sepanjang koridor kecil kompleks perumahan itu. Hanya suara anak-anak yang berlarian di kejauhan. Tawa mereka menembus diam yang tenang. Di rumahnya yang sederhana namun penuh kehangatan, Rania kini hidup tanpa asistennya. Ia memutuskan untuk mengurus banyak hal sendiri. Tak lagi dikejar-kejar jadwal wawancara atau presentasi. Ia menolak beberapa undangan media dan hanya menerima 1 atau 2 sesi mentoring dalam sebulan. Kali ini bukan karena lelah, melainkan karena ingin menata ulang arti hidupnya. Ia ingin kembali pada hal-hal kecil, menyeduh teh sendiri, menyiram tanaman, membaca buku di teras dengan selimut tipis, mendengarkan musik klasik tanpa interupsi. Semua yang dulu dianggapnya aktivitas membosankan, ternyata justru menjadi akar kebahagiaan sejati. Setiap malam, Rania menulis di jurnalnya. Bukan untuk dibaca orang, bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk dirinya sendiri. Ternyata, aku tidak butuh sorak-sorai dunia. Aku hanya butuh ruang untuk bernapas, tanah untuk berpijak, dan keberanian untuk berkata cukup. Suatu pagi, Rania mendapat undangan menghadiri reuni kecil dari SMA-nya. Ia hampir tidak pergi, tapi akhirnya memutuskan datang. Ia mengenakan pakaian biasa, blus putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Tidak berdandan mencolok, tidak pula datang dengan mobil mewah. Tapi ketika ia melangkah masuk ruangan, semua mata tetap tertuju padanya.
Bukan karena penampilan luar, tapi karena cara ia membawa dirinya. Mantan teman-teman yang dulu tahu Rania hanya sebagai istri orang sukses, kini melihatnya sebagai sosok mandiri. Dan di tengah perbincangan, seseorang tak terduga muncul, Dian, perempuan yang dulu bersaing dengannya secara diam-diam. Namun kali ini, Dian justru datang menghampiri dengan tatapan lembut. Aku sering membaca tentangmu. Tapi hari ini, aku ingin bilang langsung. Kau hebat, Ran. Rania tersenyum kecil. Aku cuma bertahan. Tidak, banyak yang bertahan, tapi tak semua bisa bertumbuh. Di penghujung acara reuni itu, seseorang menyapa Rania dari belakang. Suara itu familiar, tapi sudah lama tak ia dengar secara langsung. Rania. Ia berbalik. Ardiansyah berdiri di sana, sendiri, mengenakan kemeja biasa, tak lagi mengusung wibawa semu yang dulu selalu melekat padanya. Mereka saling pandang, tak ada kemarahan, tak juga keharuan berlebihan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, dan kini berdiri sebagai dua dunia yang berbeda. Bagaimana kabarmu? Tanya Ardiansyah. Baik. Dan kamu? Belajar, untuk tidak mengulang yang pernah kupatahkan. Rania mengangguk pelan. Baguslah. Ardiansyah menatapnya sejenak. Kalau aku dulu tidak meninggalkanmu. Rania memotong lembut. Aku tidak akan sampai di tempatku sekarang. Tak ada dendam dalam ucapannya. Hanya kejujuran. Ardiansyah tersenyum pahit. Semoga kau bahagia, Ran. Aku sudah bahagia. Bahkan sebelum kamu datang hari ini. Beberapa minggu setelah itu, Rania mengadakan perayaan kecil-kecilan. Bukan untuk ulang tahun atau peluncuran proyek baru, tapi untuk merayakan 1 tahun dirinya hidup sebagai Rania yang utuh. Ia mengundang anak-anak, para perempuan penyintas yang kini menjadi pengusaha kecil, dan semua tim yang selama ini berjalan bersamanya. Di atas meja panjang penuh makanan rumahan, ia berdiri dan berkata, "Dulu, aku merasa kehilangan rumah. Tapi sekarang aku tahu, rumah bukan tempat. Rumah adalah perasaan. Dan aku telah menemukannya di dalam diriku sendiri." Malam itu, ia duduk di bangku kayu di teras rumahnya. Angin berembus perlahan. Bintang-bintang malu-malu menampakkan diri. Rania memejamkan mata, membiarkan suara malam memeluknya. Tak ada rasa ingin membuktikan apa-apa lagi. Tak ada niat untuk menang atas siapapun. Yang ada hanya rasa cukup. Dan dari seorang perempuan yang pernah dibungkam, kini ia menjadi sosok yang berbicara bukan untuk didengar, tapi untuk didengar oleh dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, perempuan tak butuh rumah dari orang lain. Perempuan hanya perlu keberanian untuk menjadi rumah bagi dirinya sendiri.